laki-laki juga bisa ngerjain ibaratnya ranahnya perempuan gitu ya, yang di masyarakat udah kebentuk. Tapi kan punya ketakutan kayak contoh pasang bola kamu tuh takut banget. Oke. Kemudian ketika misalkan siapa bisa handle apa gitu ya, pada saat itu emang luang ya udah. Ada rasa kayak boleh nggak? Halo. Nggak ngomong banget ya, udah 3 kali nih. Oh gitu ya. Kayak obat ya. Kita halo, hai gitu ya. Bapak itu biasa ya. Hai sobat baper gitu ya. Apa kabar? Baik. Ya mudah-mudahan kita semuanya harus baik gitu ya. Semua kondisi-kondisi yang tidak menentu ini gitu ya. Harga emas menaik nih Pak kami. Berapa sekarang? 1.500.000. 1.400.000. Oh, 1.400.000. Lihat gitu ya. Lumayan juga ya. Duh, kok ngomongin emas kita ya? Ini kita nggak perlu masuk untuk promo emas ya. Karena pada belum ada endorse emas. belum ada endorse ya. Karena kita yang kalau ngomongin emas nanti ini ya disangka apa gitu ya. Padahal kita cuma ini aja akhir-akhir itu kayak ngeliat, waduh kok makin lama makin semuanya mahal gitu ya. Iya benar sih. Pusing nggak sih sebagai seorang suami? Pusing juga ya, karena jadi bengkak sana sini ya. Bengkak sana Selain sini. badan yang bengkak gitu. Dan tenggorokan bengkak karena kadang batuk apa segala macam, pengeluaran juga jadi bengkak ya Pak? Jadi bengkak ya. Iya. Itu kan tahun ini. Betul. Tapi ingat nggak sih waktu lu tahun-tahun pertama menikah merasakan ada hal yang mungkin membuat hal-hal memfatirkan juga nggak ya? Apa ya, tahun pertama itu mungkin kita kayak bagaimana membagi peran gitu kali ya, kalau suami dan istri gitu ya. Peran ya? Peran. Berarti lu ada kayak bagi-bagi peran yang benar-benar kayak istri harus gini gitu ya? Atau mungkin itu ada yang terbentuk di masyarakat kita sebenarnya? Iya sih, maksudnya kalau misalkan kita ya udah, by the way tahun pertama tuh saya LDR ya, jadi Ini ya. mungkin bisa kayak tahun-tahun setelah hidup bersama gitu kan ya. Tahun-tahun awal hidup bersama itu kita nggak secara gamblang bagi-bagi peran. Oke, lo di dapur, gue di kasur. Nggak kayak gitu sih. Kayak ya udah, akhirnya jadi alami aja gitu, natural aja, bisa terbentuk dengan sendirinya. Tapi juga kebayang sih kadang-kadang di masyarakat justru banyak stereotip yang bilang kalau ya udah istri itu di rumah dapur, kasur, jemur gitu kan. Banyak yang ur-ur di rumah itu, ya. gitu. Sedangkan suami itu lebih ke ranah publik atau ya udah kerjanya nyari Cari nafkah duit, dan cari duit gitu. Jadi luar. Jadi kalau istri itu nggak ada kewajiban untuk kerja, tapi kalau suami harus kerja gitu. Betul. Itu kayak pembagian yang secara secara umum terjadi di masyarakat gitu ya. Dan menjadi kayak hal lumrah sebenarnya ya. Betul. Akhir-akhir ini gitu ya, yang ketika ada seorang suami ataupun bapak gitu ya, itu tuh ketika berbeda sedikit dari budaya yang ada tuh kayak kok suami nyuci baju. Iya kan? Bapak ngerasain kayak gitu? Apa ada hal-hal komentar-komentar kayak gitu? Cukup ada beberapa ketika mungkin paling sederhananya ketika gue kan dari dulu suka tuh apa-apa sendiri ya, itu kayak mandiri gitu, independen gitu ya. Artinya itu ya semua hal yang dilakukan untuk kebutuhan rumah tuh gue bisa lakukan sendiri kayak gitu kayak. Nah tapi yang paling unik banget yang terjadi itu adalah ketika gue pergi ke pasar nih, itu banyak banget tuh obrolan. Karena kalau nyuci ngurusin beres-beres rumah kan orang pada nggak tahu gitu, nggak kelihatan kan. Kita juga kayak ngapain sih nggak keluar gitu kan. Benar. Tapi kalau misalkan mau nggak mau kalau pergi ke pasar dia kan ya kita harus ketemu orang gitu kan. Ya, sering kali kayak gue pergi sendiri tuh mana istrinya gitu kan. Loh kok belanja sendiri gitu kan. Kok wah hebat ya suami aku tuh bapak-bapak mau belanja sendiri dan bisa. Ya gue kaget ya kayak ini biasa aja ya. Maksudnya mungkin ini nggak yang suatu hal yang spesial juga, enggak. Karena kan memang setiap orang punya peran yang berbeda sebenarnya kan. Dan gue ngerasa pergi ke pasar itu adalah salah satu kayak me time gue kadang gitu kan. Benar juga sih. Jadi kayak bisa melihat banyak situasi di luar gitu. Betul, apalagi ketemu masyarakat yang kayak rame terus kayak melihat wah harga cabai mahal, terus kayak pusing. Jadi kan kalau selama ini kan kayak wah hanya ibu-ibu nih yang merasa tahu rasa harga cabai mahal. Ya kita juga sebagai bapak ini ya mencari nafkah terus ngeliat cabai mahal kayak
Bu mahalnya cabai Bu ya, kita irit yuk gitu. Jadi mungkin makin lebih mendalami gitu ya, ketika nyari duit nggak hanya ngasih-ngasih aja ke istri, tetapi juga tahu dibelanjain untuk apa. Dan ternyata emang menurut aku kayak gini juga bisa kayak mengasah kepekaan sih. Jadi kita tuh nggak lantas ya udah cuma ngasih duit aja ke istri untuk ya udah bodo amat mau dibelanjain apa. Tetapi kita juga tahu bahwa oh gini cara nge-manage-nya gitu ya. Cuma selain ke Menteri Keuangan aja gitu ya. Ya kan? Tetapi kita juga paham bahwa ngasih segini tuh gue cukup atau enggak gitu. Betul. Ya kan? Yes. Ngasih segini tuh kebanyakan kalau kebanyakan nggak apa-apa ya. Kalau kurang banyak. Kalau kurang itu kan jadi yang ada istri kita yang jadi repot, dan kita juga kayaknya apa sih, terlalu frugal atau terlalu pelit barangkali ya. Iya, betul banget sih. Tapi ngomong-ngomong ya Pak Doni, kenapa Pak Doni ngerasa kayak ada apa ya penilaian tertentu gitu, padahal Pak Doni nggak selalu murah aja gitu ya kalau bapak-bapak ngelakuin kerjaan yang mungkin berbeda di masyarakat kali ya, kayak misalkan tadi belanja umumnya mungkin dilakukan oleh ibu-ibu, tapi Pak Doni melakukannya dan kayak ngerasa ada apa gitu. Gue sih mikirnya mungkin ini karena memang itu budaya yang terbentuk sih, jadi kayak bahkan di keluarga gue sendiri gitu ya, pokoknya kalau bapak gue itu ketika nonton dia di rumah dia tuh cari nafkah aja gitu. Jadi kalau bapak gue itu benar-benar ya pergi subuh gitu ya, terus pulang malam, dan apapun yang di rumah tuh benar-benar kayak ya disajikan aja kayak gitu. Bahkan itu kayak untuk memilih baju pun harus dipilihin gitu kan. Jadi benar-benar yang ya mungkin itu adalah selama ini proses untuk menjadi seorang figur suami dan ayah itu yang dia dapatkan gitu ya dari yang sebelumnya gitu. Ya, gue sih nggak bilang gitu, wah kok gitu banget, salah, enggak juga. Mungkin memang dia belajarnya seperti itu gitu kan. Cuma mungkin karena gue ngerasa waktu itu mungkin terbentuk juga di keluarga gue gitu ya, karena waktu itu di 5 saudara, satu perempuan dan satu perempuan ini tuh kayak cepet meninggalkan rumah karena menikah gitu kan. Which is kayak di rumah tuh kayak gak ada anak perempuan lagi jadi kayak ya gimana ya ngelihat seorang ibu di rumah ngurusin rumah semuanya tuh kayak empati muncul kan, kayak duh ini saudara-saudara ini nggak memilih untuk ya sepertinya laki-laki yang biasa ya, untuk kayak ya pokoknya kalau nyuci dicuciin, masak disiapin. Nah gue memilih untuk pada waktu itu ya kayak udahlah kasihan ibu kalau ini gue bantu, dan akhirnya itu membentuk gue sih menjadi hal yang ya udahlah gue pengen ketika nanti gitu ya, ketika jadi seorang suami dan seorang ayah itu hal-hal yang berbau dengan rumah tangga itu satu hal yang seharusnya itu dilakukan bersama-sama gitu. Bahkan ya kalau kita ngomongin tentang cara Rasulullah gitu ya, waduh bahasanya berat ya. Amin. Karena memang kan rumah tangga itu didukung oleh dua pasangan kan, itu yang ngurus semua itu ya mau nggak mau ya suami dan istri kayak gitu. Dan gue tuh pernah waktu ingat banget pertama kali nikah gitu ya, dan gue itu kan di kampung halaman istri gue gitu, yang mana di daerahnya itu benar-benar suami itu ibarat raja gitu. Oh, yang harus dilayani. Yes. Nah, jadi ketika gue ngambil makan sendiri itu jangan iya gitu. Kayak malah istri gue kayak udah ambilin gitu kan, udah nggak usah, saya bisa ambil sendiri kok. Jadi kayak gue pun ya merasa ya gue pengen nunjukin artinya itu tuh tidak semua hal itu dalam aspek itu nggak apa-apa juga. Iya. Tapi benar sih di beberapa daerah di masyarakat itu emang seperti itu. Bahkan ada di daerah yang mengharamkan gitu dalam tanda kutip, bukan haram yang dosa gitu ya, tapi mengharamkan ketika laki-laki itu masuk dapur, area dapur. Betul. Ya kan? Ngapain masak kayak gitu. Itu ada juga daerah-daerah seperti itu ya. Jadi emang kayaknya apa ya, kebentuk dari kebiasaan yang ada di masyarakat gitu ya. Tapi tadi saya ngelihat menarik juga ya Pak Doni ini kayak muncul belajar dengan sendirinya karena keadaan gitu. Jadi kayak muncul empati hingga akhirnya memutuskan bahwa enggak deh, kayaknya konsep berumah tangga itu bukan hanya laki-laki yang harus dilayani, tetapi itu bareng-bareng dan gotong royong bersama gitu. Padahal itu tuh belum sama sekali gue tuh pernah membaca buku parenting dan sebagainya, cuma kayak ngerasa wah berat ya waktu masih kecil ya kayak jadi seorang ibu sebagai istri dan ibu tuh kayak wah semuanya kerjain kayak kebayang waktu itu gue tuh nggak ada ya namanya anak
SD SMP ya nggak kebayang ada parenting Iya, ini model lah ya, seperti skillnya apa nggak ya. ada gitu. Dan itu membuat gue kayak ya mungkin itu ya kayak itu empati itu menjadi salah satu bentuk awal Iya, untuk kita membentuk apa yang bisa kita terima untuk diri kita buat lingkungan gitu. Kalau Pak Mami sendiri ada nggak? Kira ini kita ngomongin Pak Mami nih ya yang mungkin bagaimana sih bentuk pernikahan awal itu dalam proses bagi-bagi tugasnya gitu? Mungkin kalau saya lebih kebanyakan belajar juga gitu ya, apa yang dicontohkan, sebagian apa yang dicontohkan bapak saya itu, jadi kayak saya akhirnya berpikir bahwa oh iya ya, jadi emang yang namanya rumah tangga itu harus bagi-bagi tugas. Maksudnya itu nggak harus semuanya dikerjakan apa-apa sama ibu. Jadi kalau bapak gini, dulu mungkin saya dicontohin kalau bapak itu mau tuh ngerjain pekerjaan rumah kayak misalkan nyapu, nyuci, beres-beres, mendekorasi isi rumah gitu-gitu ya. Yang sentuhan-sentuhan artistik itu emang keahlian dari bapak. Jadi saya ngeliat gitu bahwa setiap pagi nyapu di halaman segala macam. Tapi memang bapak punya skill-skill tertentu yang nggak bisa akomodir, misalkan memasak gitu ya. Emang memasak bapak nggak bisa, jadi otomatis ibu ya. Terus ketika urusan masalah nyiapin perlengkapan sekolah emang itu dari ibu. Jadi hal-hal itu memang kebentuk dari ngelihat orang tua kita seperti apa. Nah, saya juga akhirnya ketika sadar bahwa kayaknya nggak kayak gini deh. Jadi laki-laki juga bisa ngerjain ibaratnya ranahnya perempuan gitu ya, yang di masyarakat udah kebentuk. Saya dapetnya dari kuliah sih. Padahal jadi emang ada satu mata kuliah tertentu gitu ya tentang gender yang membuka mata saya bahwa ternyata emang oh iya ya, bahwa perempuan itu nggak hanya di sumur aja, nggak hanya di kerja. Karena kita ngebayangin kayak perempuan bakal berat banget sih. Iya nggak sih, kayak dia ngurus anak juga. Betul. Satu gitu dapur juga nyuci, bersih-bersih seisi rumah. Belum juga misalkan ada ibu-ibu yang bekerja gitu, dia bekerja juga gitu ya. Ketika ibu-ibu ini sampai ke rumah, dia baru capek-capek kayak udah harus megang anak-anak yang mau pipis, mau segala macam. Kayak ya ini jadi kayak bebannya, jadi ngerasa satu sisi aja di ibu. Sedangkan bapak ya mohon maaf, relatif ketika misalkan sampai rumah gue udah kerja, udah capek gitu, kayak gue sering dilayan, kayak gitu. Itu terkadang egonya jauh lebih, gue nggak tahu ini ego atau apa, tapi kayaknya ini ada sangkut pautnya dengan stereotip di masyarakat ya, kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang memang terjadi di masyarakat, sehingga jadi normal aja gitu di keluarga kita gitu ya, sehingga bahwa ya udah laki-laki itu harus selalu dilayani gitu ketika pulang kerja itu harus ada kopi mas gitu, makanya udah siap harus kayak gitu. Padahal kayak konsep-konsep kayak Pak Doni tadi, ketika misalkan bapak bisa ngambil sendiri ke dapur atau bahkan bisa ngelayanin balik ke istri gitu ya, masakin gitu, itu fine aja gitu, nggak masalah gitu ya. Ya menarik sih, karena kalau gue lihat kan, kalau gue tumbuh itu kan empati gitu ya. Kalau dulu melihat contoh video, ada contoh video, ternyata memang belajar juga kan di kuliahan gue melihat kayak bahasanya tuh perempuan itu tidak selamanya itu berurusan dengan rumah doang gitu ya. Betul yang lu tadi bilang gitu, gue ngerasa kayak ketika awal tahun ya pernikahan gue itu memang istri gue sempat kaget sih. Dia sempat jiper. Oh mungkin karena dia punya background di masyarakat bahwa perempuan harus selalu melayani. Betul, gitu. Dan jiper itu cukup banyak yang membuat itu khawatir gitu ya. Apalagi gue kan kalau soal masak gue bisa. Dan gue tahu bumbu-bumbu dapur tuh jauh lebih hafal gitu ya. Karena hobi lu masak gitu. Iya, jadi gue bisa tahu kayak ketika istri gue masak apa tuh, ini kayaknya kurang ini deh. Ya, jadi komentator ya. Bondan gitu ya. Menurut gue itu adalah proses sih balik lagi. Jadi kayak makanya gue selalu bilang akhirnya tuh sebenarnya tuh bagi tugas yang gue lakukan itu bukan soal suami kerja gitu ya, di luar terus istri di rumah tangga, enggak, tapi lebih ke akhirnya tuh proses bagaimana kita punya rumah nih yang perlu kita rawat gitu. Waktu masih berdua gitu ya kayak berarti kalau untuk nyapu-nyapu, ngepel, misalkan aku yang ngambil take over dengan istri gue gitu ya. Berarti nanti hari ini urusan masak biar gue kayak gitu, urusan ke pasarnya gue kayak gitu. Dan ya mungkin kurang lebih seperti itu. Dan bahkan uniknya lagi dengan suami, ya meskipun gue terkadang kayak gue bisa lakukan itu semua, tapi tidak semua hal itu sih. Gue kan punya ketakutan kayak contoh pasang bola rambut itu gue takut banget. Gue takut banget itu. Fine ya. Ya itu gue takut banget. Dan ya gue nggak menutup itu, kayak gue takut, gue bilang istri gue gitu kayak
Jadi akhirnya kalau misalkan mati lampu kan sebenarnya dia mati. Iya, sebenarnya itu masalah. Penasaran. Iya karena malah justru istri lo ya. Istri gue, gue ngambilin tangga dia naik-naik gitu kan banyak belanja. Dan termasuk gue memang tipe orang yang nggak ahli juga ya. Kalau perkakas tuh kayak apa ya, bukannya ini kayak pertama males gitu ya. Itu kayak gue tahu hasilnya ntar gue nggak rapi. Sebagai orang yang suka rapi, melihat hasil kerja yang nggak rapi itu kayak gue akhirnya lebih gue ngerjain gitu ya. Iya, makanya kalau bisa contohnya beli lemari yang nyusun sendiri, itu sih gue tuh yang kayak gitu tuh. Oke. Gue daripada gue ini nggak mau gue daripada ngancurin mending nggak usah. Betul, gitu. karena banyak banget kan yang gue rakit sendiri tuh akhirnya hancur. Iya, jadi ya itulah mungkin salah tutorialnya Pak. Iya, salah tutorialnya. Nyalahin orang, blaming. Iya, jadi akhirnya tuh ya seperti itu ya sebenarnya, kayak ternyata nggak apa-apa kok kita sebagai seorang suami itu mengakui juga kalau kita tuh nggak ahli di bidang-bidang hal itu. Betul. Dan nggak suatu hal yang salah. Iya, gitu. benar-benar. Iya sih, ini juga terjadi ya di masyarakat bahwa harusnya kalau yang benerin genteng, benerin lampu, ngerakin-ngerakin itu adalah tugas orang bapak. Tapi fine aja gitu ketika yang emang bapak nggak bisa dan dilakukan oleh istri masalah gitu. Oke. Jadi akhirnya apa? Kalau di rumah tangga Pak Doni itu nggak harus ada pengkotak-kotakan atau ya udah kita kerja sebisa kita. Maksudnya mana keahlian kita, yaudah kita kerjain itu atau gimana? Akhirnya terbentuk. Pada akhirnya terbentuk adalah yang pertama tadi, yang pokoknya kita ngelakuin aja apa kita bisa, dan nggak usah ada lagi bagi-bagi tugas kayak yang lo harus area dapur lo semua gitu. Enggak, jadi lebih kepada akhirnya tuh ya balik lagi ya proses ini tuh membangun empati dan kayak contoh istri lagi capek, kita sama-sama capek, pasti kita ngelihat lagi nih kondisi istri lagi ngurusin anak, akhirnya udah pas malam yang memang kita bisa urusin, kita bersihin tuh semuanya. Jadi gue tuh punya waktu tersendiri tuh buat beres-beres rumah tuh. Ditanya mungkin beres-beres ya? Ya betul banget, salah satu gue tuh seneng banget beres-beres rumah gitu ya, sambil dengerin headset, dengerin musik, podcast gitu ya, sambil beresin rumah, dan itu di malam hari biasanya. Dan pokoknya di malam hari tuh gue ngurusin tuh kayak dapur yang berantakan gue rapihin, terus kayak pokoknya ruang tamu gue beresin. Ya pokoknya ketika istri bangun, pas lagi tengah malam bangun, pastinya udah kondisinya bersih. Ya, tapi dia setiap hari juga ya, kalau teman-teman baper gitu ya. Karena kadang kita juga capek dan akhirnya sama-sama capek. Udah akhirnya gue tuh sama istri yang dulunya tuh gue kan rapi gitu ya. Akhirnya gue di posisi adalah udah bu, udah gitu. Toleran. Gak apa-apa, biarin aja berantakan. Ntar kalau ada waktu kita punya semangat untuk beresin, ya kita beresin kayak gitu kan. Kita gak usah pusing untuk berantakin. Toh ini masih di rumah kita dan orang lain nggak ada gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, selama tidak membahayakan anak-anak gitu ya, ya udah biarin aja. Kadang gue ngelihat dulu ya, kalau ngelihat itu tapi pakaian berantakan dari setrika tuh kayak, kenapa sih ini gue ambil setrika gitu ya. Kalau sekarang kayak ya udah deh, biarin aja deh gitu ya. Udah di tahap adalah udah ngejalanin aja prosesnya. Ketika memang waktunya kita bisa ambil alih, dan ketika memang rasanya nggak bisa ambil alih, ya udah biarin aja. Itu sih Pak. Iya. Ya sih, saya agak mirip sama Pak Doni ya, dan kalau saya sama istri lebih kepada bahwa kita tuh ngurusin rumah itu ya udah sebisa mungkin semua contribute gitu ya. Kalau misalkan emang lo bisanya apa, lo bisa ibaratnya ekspor di situ, mau ngelakuin juga fine. Tapi ketika misalkan itu juga apa. Tapi kalau saya pribadi itu berpegang atau berprinsip bahwa sebenarnya harusnya semua itu tanggung jawab suami loh. Kalau misalkan mau kulik-kulik lagi ya secara dunia agama, saya juga kurang bagus sama, tapi yang pernah saya baca justru semuanya itu tugas laki-laki. Kayak misalkan bahkan nyuapin makanan, nyiapin makanan, ya kan, bersih-bersih segala macam itu tuh tugasnya suami. Istri itu cuma punya 2 tugas aja sebenarnya, hamil, melahirkan, dan menyusui gitu ya. 3 berarti ya, hamil, melahirkan, dan menyusui, dan selebihnya itu tuh harusnya adalah tugas laki-laki gitu ya. Dari domestik atau publik itu sebenarnya emang. Tetapi justru istri-istri kita yang hebat ini ya, yang bentukan dari stereotip masyarakat tadi, yang akhirnya jadi kayak merasa bahwa ini tugas gue, ini tanggung jawab gue gitu, ngurus anak segala macam itu tanggung jawab gue. Jadi akhirnya malah terlalu beban sih. Jadi gue setuju banget ketika misalkan ya udah ayo kita kerjain gitu. Bahkan kalau dari aku sendiri, aku gue bukan orang yang pintar masak kayak Pak Doni ya. Jadi
gue berawal dari memang belajar bahwa pengen tahu bikin sop atau sayur itu seperti apa, bikin tumis kangkung itu seperti apa. Dan saya berpikir bahwa kayak gue harus bisa ngelakuin pekerjaan yang juga dilakuin istri deh. Karena pasti akan bermanfaat banget di kemudian hari. Misalkan ya, let's say tiba-tiba misalkan di suatu hari istri harus pergi kemana, nggak ada di rumah gitu, kemudian hanya saya yang tersisa dengan anak-anak. Ya gue juga harus tahu dong, dan harus bisa di posisi misalkan gue harus bisa masak segala macam kayak yang istri gue lakuin. Gue juga bisa misalkan harus nyiapin perlengkapan sekolah segala macam. Lebih mikir ke situ juga sih, karena ketika salah satunya nggak ada, terus ketika kitanya nggak bisa, malah bingung repot nggak sih? Kebayang sih, iya sih. Jadinya kayak otomatis kayak merasa dibanding-bandingkan. Lo pernah ngerasain gini? Misalkan anak-anak tuh udah mulai gede, itu udah mulai ibu nggak kayak gini caranya, kayak gitu. Ibu bisa, misalkan ibu bisa bikinin segala senang. Nah, kita ketika misalkan kita bisa melakukan proyek itu, kita bisa nge-treatment anak kita. Walaupun hasilnya nggak sama, nah kita bisa jelasin, Mas, Yanda sama ibu punya cara yang berbeda, tetapi tujuannya sama nih, pengen benar-benar sama-sama jadiin makan buat Mas gitu. Jadi itu poinnya sih. Jadi caranya menurut aku kita punya masing-masing lah, ini sih, Pak? Iya sih. Dan menarik yang lu bilang tadi terkait waktu proses ya, proses ketika kita mau ibarat tuh mengambil ahlinya ya, mengambil ahli peran, tapi kayak hal-hal proses ketika kita melakukan sesuatu itu tuh pasti ada apa ya, kayak behind itu tuh membuat kayak dibandingkan gitu ya. Mungkin udah ada kayak yang bunda lakukan beda sama si ayah, nah anak gue pun ketika contoh ya buat nasi goreng gitu ya, nasi goreng, alhamdulillah anak gue tuh pintar ya, pintar mengapresiasi gitu ya. Jadi ya nasi goreng ayah enak, nasi goreng ibu juga enak, tapi yang ayah lebih enak. Kayak gue ya nggak apa-apa, tapi itu adalah proses ya, balik lagi. Tapi ketika lu mau ngambil alih itu tuh jangan ibarat tuh ketika lu dapat feedback atau berbalik lah ya, kayak saran dari pasangan itu jangan merasa kecil hati, gue nggak mau lakuin lagi deh karena itu bukan area gue, ya itu tuh yang bahaya tuh, sehingga akhirnya nunggu egois dan itu ya malah ngeblok aja gitu, ngeblok lagi, jalan-jalan sendiri lagi kayak gitu. Karena yang lu tadi bilang, ketika kita tuh mencoba apa ya, pelan-pelan mengambil peran yang dia lakukan selama ini tuh, gitu, apalagi di lingkungan masyarakat tuh menumbuhkan empati lagi, balik lagi. Iya sih. Empati yang di sini tuh kayak gini loh ya, ketika istri lakuin tuh kayak jadi selama ini ketika istri lagi kayak gini terus gue responnya kayak gitu, jangan-jangan bikin dia sakit hati atau kayak atau membuat dia kayak merasa sedih kayak gitu. Jadi kayak gue ngerasa gini ya, kayak contoh kayak kita ya habis beresin gitu ya, terus tiba-tiba ada anak berantakin lagi, kayak ada rasa kayak boleh nggak gitu ya, wajar ya istri gue kesel gitu ya, karena memang gue pun kadang kesel dari awal-awal. Jadi kayak bener-bener kayak ketika kita tuh mencoba memposisikan diri, ibaratnya memakai sepatunya istri kita gitu ya, di peran di rumah tangga itu membentuk, ternyata kita tuh seperti ini ya, timbal balik ke diri kita gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya balik lagi ya, kalau ngomongin peran dalam rumah tangga itu sebenarnya tidak ada yang saklek, kayak suami harus A, istri harus B. Pada akhirnya itu tentang bagaimana kita berkompromi sih, berkompromi ya tentang apa yang kita punya, kekuatan yang kita miliki, maka kita lakukan itu, dan tapi tidak berarti kita tidak membuat itu tuh itu mendelegasikan ke istri kita. Contoh keuangan aja. Gue tuh tipe orang yang sangat detail tentang keuangan. Sehingga gue tahu istri gue tuh sebelumnya mungkin belum punya pengalaman hal itu. Gue tetap gue berikan kepercayaan kayak ini gue serahkan segini dan ini dan silakan olah gitu kan. Nanti tinggal report sama-sama aja untuk melihat bagaimana kondisi keuangan kita. Jadi kayak seperti itu pun awal-awal dia stres gitu ya. Tapi sekarang udah mulai terbiasa dan ya kita sama-sama bisa manage gitu kan. Itu sih, jadi kayak ternyata tuh bagi-bagi peran itu tuh bukan soal bagi ininya job area-areanya, bukan gitu area yang tapi tentang bagaimana memahami untuk kita tuh mengambil apa ya, kayak take over kayak rumah gitu, take over, tapi ya emang itulah take over sesuatu hal, tanggung jawab yang bisa kita lakukan
ketika pasangan kita tidak mampu untuk melakukan itu. Ya, setuju sih, dan semangatnya adalah contribute sih kalau. Betul, contribute. Betul. Jadi ya udah kita punya semangat untuk berkontribusi ngurus rumah ini jadi jauh lebih baik. Betul. Jadi nggak harus dikotak-kotakan. Kemudian ketika misalkan siapa bisa handle apa gitu ya pada saat itu emang luang ya udah. Dan jangan baper gitu ya. Ketika misalkan kita nggak expert di bidang itu, tetapi sebenarnya kita pengen berusaha. Kayak misalkan ini sering banget nih. Misalkan walaupun gitu ya secara ini saya mau gitu ke dapur, tetapi memang area ekspertis dapur itu adalah istri gitu ya. Betul. Jadi misalkan kadang-kadang emang istri lebih rapi, lebih kadang ketika misalnya saya yang masak itu kan berantakan dan wow gitu kan, minyak di mana-mana segala macam. Kadang-kadang kan istri suka protes juga. Biar aku aja deh yang masak, nggak kayak gitu. Nah, kitanya jangan sempat baper juga, tapi bagaimana caranya si bapak-bapak ini juga mau belajar. Oh, istri itu pengennya rapinya kayak gini, nggak apa-apa juga, kita nyesuaiin dan nggak ada salahnya juga kan. Kita menyesuaikan dan kita bisa belajar jauh lebih baik. Toh itu lebih bersih, toh itu lebih baik, toh itu lebih wow dan bisa mengasah skill kita juga. Jadi saling belajar gitu nggak sih? Kalau tadi dari sisi Pak Doni lebih jago keuangan gitu ya, kemudian narik istri biar sama-sama belajar dan akhirnya sama-sama belajar kan. Betul. Dan bisa di itu dan nggak ada lagi kayak saling jatuhnya nggak ada lagi walaupun di awal kita oke nggak apa-apa deh lo yang lebih expert di dalam kerjaan itu, tapi pada akhirnya kayak kita sama-sama belajar dan kita bisa ngerjain satu itu tuh ya udah siapa aja bisa akhirnya. Betul. Ya nggak sih? Yes, aku sepakat sih untuk hal itu sih Mama. Jadi kayak bener-bener ya buat siapapun ya teman-teman bapak yang ada di rumah ini bukan kita tidak menyinggung pihak ya tertentu ya enggak sama sekali. Balik lagi itu adalah pilihan para bapak gitu ya di luar sana yang memang ngerasa itu adalah peran saya, nggak apa-apa juga kayak gitu karena ya fine aja kayak gitu. Tapi buat bapak nih yang lagi proses belajar nih ya, yang ingin memberikan, apalagi kan kita banyak sekali ya stereotip yang kayak fatherless lah, gitu ya. Terus kayak yang mungkin peran suami yang tidak support istri lah, kayak gitu ya. Yuk sama-sama balik lagi adalah ini proses bareng-bareng, jadi ya mau gimana pun kudu bareng-bareng prosesnya gitu. Jadi nggak usah takut gitu ya, ataupun nggak usah jangan mikirin orang sih kalau gue sih lebih baik nggak usah mikirin orang. Jadi ketika lu ngejemurin pakaian istri lu bahkan mohon maaf ya pakaian dalamnya cuek aja gitu. Karena ya balik lagi tuh bahkan itu tuh suatu hal yang ya kita perlu mengapresiasi kayak gini loh ketika pakaian dicuciin, jadi saling memahami ternyata prosesnya tuh yang begitulah ya dalam rumah tangga. Nah, apalagi kalau udah punya anak misalkan, itu memberikan contoh yang lu bilang tadi kan, memberikan contoh kan kayak yang akhirnya anak gue sekarang pelan-pelan tuh kayak mulai bantu beberes di dapur, kayak mulai kayak ala ada barang tuh dibantuin untuk ke dapur. Jadi kayak benar-benar ya ini semuanya adalah tentang bagaimana kita ingin mewujudkan visi misi rumah tangga kita masing-masing. Iya betul gitu deh. Lu kita kayak ekspor aja nih Pak Mami. Tapi mohon maaf nih bukan ngajarin ya. Sekali lagi ini adalah cerita kita aja. Kemudian banyak pilihan di luar sana dan apa yang sudah bapak-bapak atau ibu lakukan di rumah juga itu udah yang terbaik ya. Asalkan ada komunikasi sih. Betul. Ya, kan? Dan kalau capek nggak apa-apa, wajar ya. Wajar banget. Dan ketika bapak-bapak pengen ngeluh, ya udah ngeluh aja, tapi ngeluhnya dengan orang yang tepat ya. Iya benar. Nah ini salah satu yang tepat. Ya ini salah satu tempat kita ngeluh ya kadang-kadang ya. Mungkin kita masing-masingkan ya, tapi nggak apa-apa karena itu jalannya rumah tangga itu kan selamanya ya. Iya benar. Dan ketika itu tuh bisa jadi posisinya, gitu kan, lu bakal merasa sendiri. Iya. Apalagi kita nih sebagai seorang bapak, sebagai drivernya tuh kayak ngerasa kita tuh sendiri, padahal kita nggak sendiri. Iya benar. Kita ada partner gitu ya. Kita ada satu lagi gitu ya. Bapak pun boleh ngerumpi. Ya. Iya, tapi ngerumpinya tetap dalam ranah yang gitu. Ya udah itu aja dulu ya yang bisa kita obrolkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Selanjutnya. Kita bahas apa? Boleh dong yang punya ide ya. Kasih komen kita mau bahas apa. Iya. Atau mau ngundang siapa? Siapa kayak banyak kenal aja ya. Atau mungkin kira-kira kalau misalkan kita mau ngobrol di episode selanjutnya ini mau ngundang seorang bapak yang figurnya seperti apa nih? Kita bisa bahas gitu ya. Boleh banget ya. Dikasih komen gitu ya. Oke, thank you. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Bye. Bye.